selamat berjumpa lagi dengan saya Nani di sini. Senang sekali berjumpa dengan teman-temanku semua di Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, teman-temanku semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga semua dalam keadaan baik. Kita mengucap syukur sama Tuhan ya, karena hari ini teman-temanku semua sehatnya. Bagi yang sakit, saya berdoa semoga cepat sehat. Bagi yang mau sukacita, bersyukurlah sama Tuhan, karena Tuhan memberikan sukacita kepada Anda, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman semua. Karena itu sukacita, bahkan duka cita, bahkan apapun yang dirasakan saat ini semua adalah dari Tuhan. Mengucap syukurlah sama Tuhan. Semoga kita selalu berbahagia, teman-teman. Nah, saat ini saya akan berbicara tentang mulut, teman-temanku. Siapa yang punya mulut? Semuanya punya mulut. Nah, saya juga punya mulut. Nah, mulut banyak kegunaannya. Karena mulut kita bisa bahagia. Karena mulut kita bisa menangis. Karena mulut kita bisa menjadi sukacita. Kalau di sekolah saya mengajarkan kepada anak-anak, mulut adalah alat untuk komunikasi. Komunikasi dalam hal yang baik-baik saja karena namanya anak TK. Tetapi kalau kita sudah tahu seperti kita ini, mulut juga bisa berbahaya. Oleh sebab itu hati-hati di dalam menggunakan mulut kita. Gunakanlah mulut kita untuk hal-hal yang baik-baik saja. Yang berbahaya yang seperti apa sih kalau mulut? Nah, mulut ini bisa membuat dunia menjadi perang. Mulut ini bisa dunia menjadi bahagia, menjadi damai. Jadi mulut ini biar kecil kita manfaatnya, efeknya sangat dalam, sangat besar sekali. Oleh sebab itu saya ingin mengajak teman-teman, gunakanlah mulut sebaik-baiknya. Gunakanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau menggunakan mulut ini sebaik-baiknya, tentunya kita sudah menyenangkan hati Tuhan, teman-temanku semua. Nah, bagaimana sih teman-temanku semua kalau kita menggunakan mulut supaya membuat kita sukacita ya? Nah, mulut ini gunakanlah untuk memuji teman. Jangan mengejek teman, memuji teman, membuat hati orang senang. Dan memang itu susah, tapi coba-coba kalau kita sudah belajar, kita belajar pelan-pelan dari hari ke hari, kita latih, niscaya kita akan terbiasa dengan mulut penuh pujian. Pujian bukan hanya untuk manusia loh, untuk Tuhan juga. Untuk memuji orang lain. Memuji orang lain sama dengan memuji Tuhan. Memuji orang sama dengan memuji Tuhan. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya enggak? Nah, mulut adalah juga bisa berbahaya. Karena mulut kita membuat bisa jadi perang. Tahu enggak teman-teman? Apabila kita salah menggunakan mulut, berbahaya. Contohnya, untuk memfitnah. Memfitnah itu kata sedikit tetapi menyakitkan bagi orang lain. Karena orang lain difitnah. Difitnah itu seperti gigit semut gitu loh di hati kita. Ya. Jadi itu sangat menyedihkan kalau difitnah orang itu. Karena sesuatu hal yang tidak dibuat, ditujukan kepada orang yang tidak melakukan. Itu sangat sedih. Jangan lakukan kepada teman-temanku semua. Jangan lakukan. Nah, mulut kita gunakan untuk mencaci maki sama orang. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Karena mencaci maki itu adalah hal yang menyakiti orang. Tidak perlu itu, teman-teman. Gunakanlah mulut untuk menyenangkan hati orang lain, teman-temanku ya. Nah, karena kalau mulut sedikit saja itu berbahaya. Bisa orang-orang itu terluka. Di dalam rumah tangga yang kadang-kadang menjadi ribut adalah karena mulut. Karena mulut kita banyak ngomong, karena mulut ini banyak terlalu banyak mengomongnya, nyakitin orang tidak terasa. Kadang-kadang juga tidak sengaja untuk menyakiti orang karena ngomongnya di mulutnya salah, akhirnya orang lain sakit hati. Nah, orang yang sakit hati itu akan tersinggung dan marah, terjadilah keributan. Semua dari mulut. Oleh sebab itu gunakanlah mulut sebaik mungkin. Nah, terlebih lagi gunakanlah mulut itu menggunakan hikmat. Kalau mau berbicara dipikir-pikir dulu.
Kira-kira nyakitin hati orang ya, apa yang saya katakan ini. Nah, itulah maksud saya. Nah, teman-temanku semua, sekali lagi, gunakanlah mulut sebaik mungkin dan gunakanlah mulut untuk memuji teman. Jangan memfitnah teman, jangan gunakan untuk menyakiti hati teman-teman. Itu dosa. Orang-orang kalau berbicara tentang dosa, dosa mah nanti biar dosa itu urusan Tuhan. Tidak begitu teman-teman. Nanti kalau kamu dihukum Tuhan selagi masih di dunia, Tuhan bisa hukum kamu kalau kamu salah. Kalau kamu menggunakan mulut semaumu mungkin. Hati-hati itu. Hati-hati gunakan mulutmu. Itu ada lagu. Hati-hati gunakan matamu. Ya, karena yang di atas tahu apa yang kita buat, orang lain tidak akan tahu. Orang lain tidak tahu hati kita, Tuhan tahu. Oleh itu hati-hatilah menggunakan mulut. Sebenci mungkin keluarlah dari mulut itu seperti seperti salju, putih seperti salju. Orang bilang orang Jawa itu munafik. Tidak, teman-temanku. Orang Jawa katanya mulutnya bagus tetapi hatinya tidak baik. Mending seperti itu. Nah, yang kadang jadi masalah itu kan karena mulut. Hatinya walaupun hatinya tidak baik, kalau keluarnya baik jadi baik. Karena mulut itulah yang berbahaya. Bukan hati kita yang berbahaya, tapi mulut. Ngerti teman-temanku? Yang berbahaya bagi orang lain bukan hati kita, bukan hati orang Jawa, tetapi hati mulut. Tetapi mulut yang berbahaya. Oleh sebab itu, walaupun hati kita tidak suka, walaupun hati kita udah rusak, tetapi keluarlah seperti salju, putih, lembut gitu. Segitu saja. Demikianlah dari saya Nani Madiono dari Yogyakarta. Hai.